من ظلمات الجاهلية والتجاهل إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وكتبنا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معاليك يا بحر المهدي بسرك الأسماء فهم سفن النجاة بهما. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak pilihan nikmat yang berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam dari bacaan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmah, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lainnya, sehingga saling menghormati satu sama lainnya. Insya Allah. Saya mau tanya semua nih hadir. Pertanyaan ini sama saya satu tadi. Saya bertanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa dosa kan? Banyak. Duit bawa. Sedikit. Jujur. Siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah masih kasih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan dosa. Sekarang bagaimana menghilangkan dosa kecil maupun besar? Di sini Rifki pribadi ingin menyampaikan sebelumnya bila hadirin wa hadirin kullu am wa antum bikhair kata Allah bina wa minkum taqabbal. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama. Amin. Puasanya kita, salatnya kita, Qur'annya kita semua dilibatkan. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari kitab, salah satu kitab Mawaidul Usfuriyah. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, kakak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup.
Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak. Mungkin. Nah, dari pagi itu tadi Rifki udah ada wasiat. Tadi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini keduren sama sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong ya, oke, makasih. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya ini mau cari saudara saya Rifki, kok nggak ada di surga, kami ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama ke dalam surga. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kenapa begitu? Dikumpulin masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk, siapapun itu, siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah ini. Ini amalan paling berat kecuali wali yang menjalani. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan pahamnya? Fitnahan demi fitnahan ada. Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kebenaran, ya Allah berikan hidayah, ya Allah izinkan dia untuk cari tahu dan tabayyun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini maha benar netizen dengan segala komenan. Betul ya? Sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung dimainin. Sayyidina Umar melihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burung pun. Ini sama saya. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya itu, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai kau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat, dan disitulah gak bisa lagi pikiranku ini berpikir. Karena ngelihat dua malaikat ini, muka nakir datang, gak bisa mikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar.
Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayang gak? Sayyidina Umar, jin aja ngelihat Sayyidina Umar, bayangannya kabur. Baru bayangan. Sayyidina Umar habis lewat itu gang, jin mau coba lewat situ, gak berani. Jin gak berani. Tapi Sayyidina Umar begitu ada di yang lahan, dua Munkar Nakir ini mendudukan, lalu beliau dalam keadaan sendi-sendinya itu gemetar. Saat beliau dalam keadaan duduk, datanglah suara, tinggalkan dan biarkan dia, karena dia mencintai dan memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka biarkan dia adalah salah satu penghuni surgaku, kata Allah. Cuman karena paham ya? Kalau dipikir apa kebaikannya? Nah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu kita tahu dia ulumuddin, kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi catat kitab, lagi ngarang, lagi bikin tulis ilmu. Satu lalat masuk ke dalam botol tintanya. Satu lalat masuk ke dalam botol tinta. Lalu dihentikan, lalu diangkat lalatnya, dibersihkan. Sampai ini lalat terbang lagi. Lalu saat beliau, ada sahabat yang memintikan, wahai Imam Ghazali, engkau ini seorang yang luar biasa, engkau pasti dimasukkan ke dalam surga. Karena amalanmu, karena ibadahmu, karena catatan amalan-amalan kebaikan yang telah kau sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan karena amalan atau catatanku, melainkan aku mungkin dan bisa terjadi karena aku dimasukkan ke dalam surga Allah, karena aku tidak mengabaikan seekor lalat yang tenggelam dalam tinta. Jadi satu makhluk akan membawa amal yang di dalam hidup kita sempurna di sisi Allah. Apalagi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kasih sayang kita, ketergantungan kepada hamba tanpa berpikir sayangnya sama siapa? Yang punya duit, yang punya kedudukan, kan begitu. Tapi kalau itu orang nggak punya kedudukan, lu sama gue, betul nggak? Kamu sama saya, pekerjaanmu sama dengan pekerjaan saya. Sedangkan kedudukan yang dilihat oleh Allah itu, yang dilihat adalah takwa. Takwa ini bisa terjadi kalau antara satu sama lainnya baik sangka. Hablum minallah ada nggak? Hablum minannas harus ada. Kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya enggak akan dihitung loh. Ibadah kita sehari 1000 rakaat, sujudnya lama sampai jidat pindah ke belakang. Saking lama sujudnya, menyakiti hati makhluk Allah lainnya, tidak akan diterima ibadah kita sama Allah. Gitu. Tahu ada kisah Barsiso. Barsiso ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, saking ibadahnya, wiridnya sampai ngambang. Wirid mikir sampai ngambang, nggak nampak tanah. Saking ahli ibadah. Syaitan menggoda nggak berhasil, jin menggoda nggak berhasil, iblis belum sana. Udah yang sini, yang receh-receh minggir kan. Yang urusan saya kata iblis. Izin sama Allah, ya Allah, saya mau menggoda Barsiso. Silakan kalau kau mampu, kata Allah. Turun Barsiso, duduk di masjid bareng-bareng sama dia. Iblisnya turun, sampingnya Barsiso. Barsiso, kalau boleh dibilang ngambangnya cuma 10 cm. Ngambangnya 10 cm. Ini iblis 20 cm. Pikirnya kalau lagi baca tasbihnya itu muternya cepat, kayak roda. Sedangkan Barsiso masih satu-satu. Jadi yakin sama Barsiso, ada lebih dari saya katanya. Dia tanya, Tuhan, saya melihat Tuhan masih baru di sini katanya. Katanya Barsiso, iya.
Saya ingin bertanya, apa yang Tuhan lakukan sampai seperti ini? Ilmunya bagaimana? Oh, mau seperti ini? Gampang. Dulu saya nggak bisa seperti ini, tapi saya harus lakukan 3 hal ini, baru saya sampai seperti ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, membunuh. Dia bilang, jangan, dosanya besar. Mengambil nyawa orang lain dosa besar, nggak boleh. Baik, zina. Tuh, nggak deh. Nggak deh, 40 tahun pada saya nggak terima. Yang paling kecil, mabuk, minum khamar. Nah, kalau ini kecil, ini habis minum masih boleh rasa. Si akhirnya mahasiswa, ya udah, mau belajar sama saya, ikut saya. Jalanlah ke satu warung remang. Disuruh minum. Kan kilaf. Sudah sampai mabuk, dilihat rambutnya gaya. Waitersnya cantik luar biasa. Wah, meleleh. Diperkosa. Setelah diperkosa, suaminya datang. Si waiters, suaminya datang. Melihat suaminya dibunuh. Dapat nggak dia? Karena sesuatu hal yang kecil akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah itu apa? Si mahasiswa ditangkap oleh semua masyarakat, dipantai. Saya nggak ngomong ya. Ini kalau videonya banyak nih. Dipantai. Ini kalau dipantai paham berarti ya? Kok Lampung nggak beda? Dan saat dipaku. Oke, dia nggak paham lagi. Oh, Lampung beda lagi artinya. Paham nggak? Kalau nggak paham kita bahas pantai sedikit. Saat itu yang mengajak dia dan yang iblis ini masih berubah jadi orang yang seakan-akan alim. Baik Tuhan, ayo bantu saya, kata mahasiswa yang lagi di pantai. Bantu saya, aku kan muridmu. Ajarkan ajaranmu, aku jalani. Lalu saat ini engkau tinggalkan aku akan menolongmu. Tapi maaf, kalau aku ingin menolongmu, sembah dulu. Akui aku sebagai Tuhan. Ya mana bisa, saya nggak bisa nyembah orang saya di pantai. Apa jawabannya? Engkau bisa menyembah kepadaku cukup dengan hatimu. Saat itu dengan hatinya mahasiswa, dia menyembah iblis, maka Allah cabut imannya, Allah cabut nyawanya, mati tanpa membawa iman. Itu segitu paling benarnya orang, ibadahnya rajin. Jadi ukuran kita bukan ibadah yang banyaknya, tapi harapan Allah berikan hidayah. Tadi Ustaz Muhammad kan kasih tahu kita, memberikan satu hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih mahal. Makanya kalau orang berdoa cuma minta rezeki, murah doanya, murahan doanya, benar-benar. Loh, kita nggak minta rezeki aja Allah kasih kok. Ibu, Mbak, semua yang di sini pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen ketemu Habib Rizky jam 1 siang. Ini sekian. Iya. Rezeki nggak? Dan saya pernah minta, ya Allah, saya pengen ketemu Mbak, Bunda yang ada di Hongkong, kumpul sama-sama jam sekian ya Allah. Kalau enggak, saya nambah. Ada begitu? Dan yang paling parah lagi, kita nggak pernah doa minta oksigen, tapi Allah kasih oksigen. Ada yang pernah di sini umur ada yang 40 sama dengan aku. Yang 50? Bunda, Vicky mau tanya sama Bunda. Bunda pernah minta sama Allah, ya Allah berikan hamba oksigen untuk besok. Tapi Allah kasih. Hari ini ada rezeki nggak yang dikasih? Kalau sehat kelihatannya, hati kan Allah yang tahu. Betul nggak? Ayo dapat nggak? Apa? Beli. Ada? Di hadapannya ada? Rezeki nggak? Silaturahmi begini rezeki.
amalnya semuanya besar. Di dalam kitab Mawaidul Usmuriyah, di kisah yang lain, ternyata Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, amalan seseorang yang timbangannya lebih berat pahalanya, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak harus capek, tapi timbangan pahalanya besar di sisi Allah. Tahu? Mau tahu? Mau? Amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai capek, nggak ada tenaga, tapi amalnya, pahalanya besar di sisi Allah. Senyum. Apa kata Nabi? Seseorang yang memberikan senyuman kepada mukmin lainnya, maka jika ada kebahagiaan di dalam hati mukmin tersebut, pahala surga sempurna. Senyuman yang membuat senang hati mukmin lainnya lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah. Senyum itu Kalian senyum gila. Amin. Ringan nggak? Ringan. Ya kalau seharian penuh. Ya iya. Ini pulang sampai rumah, Allahumma cepat bisa pulang, ketemu suami. Dibilangnya kalau tolong dicatat namanya. Ya kamu kan bisa lihat santunan. Udah. Dalam. Saya kalau lihat senyuman dari yang ada di hadapan saya ini kadang saya suka grogi. Bisa shopping loh. Kalau pulang sampai rumah, ketemu keluarga. Kalau bilang suami salah. Ketemu keluarga yang punya suami. Begitu pulang ketemu suami, bangun tidur, good morning. Makan siang, ya, kelasnya sudah matang. Sore ya, kopi malam. Ya. Mau tidur? Ayo. Besok pagi diulangin lagi insya Allah. Pasti ibu rumah sakit. Nah ini juga pernah senyum, tiba-tiba senyum terus. Maaf, yang namanya senyum itu pasti bikin hati orang senang. Betul? Geliat teman, sumpah. Kita lagi sumpah lihat. Kira-kira diapain itu teman? Kita lagi sumpah melihat senyumnya teman ke kita. Apa rasanya? Masya Allah. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat tenang hati seseorang. Senyum siapa? Senyum Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita bisa melihat senyumnya Nabi? Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan senyuman Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Ibu bapak yang kena? Ibu bapak. Saya masih ingat tadi, saya pikir ada di belakang, katanya kali kacang. Jamaah rahimahullah. Kadang manusia ini
selain amal yang dia inginkan. Yang kedua, pekerjaan yang dapat menunaikan sesuatu pahala yang besar di sisi Allah. Ini adalah satu keinginannya. Contoh, bunda, kakak, teteh, mbak semua kerja di dalam tempat ini, di dalam negara ini semata karena untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Betul? Jika nilai niatnya berubah, maka nilainya pahalanya juga beda. Jangan pernah merubah niat. Nabi SAW di dalam ini beliau mengatakan, Inna a'malu binniyat. Sesuatu yang dikerjakan diawali dengan niat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Ada, kita kan selalu mintanya surga ya. Selalu kita minta ya Allah masuk surga, ya Allah masuk surga. Gak ada punya niat ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Pasti mintanya surga. Nabi Musa pernah cerita sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau menciptakan hamba. Manusia adalah seorang hamba. Lah Kau berikan setiap kenikmatan rezeki. Engkau nikmati mereka, Engkau berikan kebahagiaan, tapi Engkau masukkan dia ke dalam neraka. Kok begitu? Kata Nabi Musa. Allah jawab, ya Musa, tanam bibit buah yang bisa memanen. Ditanam bibit. Saya baru tadi ngebahas sama Ustaz Sahid di kamar, saya ngebahas. Saya kalau duduk tetap saya nimba ilmu saling satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sahabat dunia akhirat. Amin. Saya lagi bahas kitab itu. Begitu pas Nabi Musa menanam, datang waktu panen. Nah begitu waktu panen, Nabi Allah menegur Nabi Musa, ya Musa, kok apa yang kau lakukan? Sedang memanen ya Allah, aku panen hari ini. Kok nggak diambil semua? Kenapa kau sisakan? Ya Allah, yang aku ambil itu yang baik, yang nggak baik ngapain saya ambil? Begitulah caraku memilih hambaku. Siapa yang baik maka aku masukkan ke dalam surga, yang nggak baik aku tinggalkan dan aku masukkan ke dalam neraka. Paham sebenarnya? Jadi Allah memilih setiap hamba, apa yang dia lakukan maka itulah yang dia akan dapat. Dan di sini banyak yang kita rasakan, pengen banget masuk surga tapi kelakuan nggak kayak ahli surga. Mulut gitu, hati sombong. Betul? Jadi kehidupan ini karena apa? Karena apa? Kak, coba ngomongnya di depan saya. Kalau gitu kan enggak ngomong di belakang, saya nggak ngelinya. Itu saya balas. Kalau kamu mencintai aku, maaf aku udah yang punya. Ini sumpah, ini season 2 yang paling gak enak. Saya mau bahas apa hilang semua. Saya lagi bilang sama Bunda Salma sama Bunda Enda, Bunda nanti siang saya mau bahas ini, gak apa-apa ya kita ganti. Oh iya, gak apa-apa. Sumpah hilang semua. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ada ilmu yang bermanfaat. Kehidupan ini tergantung dari apa yang kita inginkan. Kan begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, bagaimana cara kemudahannya? Tadi saya bahas tadi itu. Ya, tapi yang season pagi saya juga bahas. Kalau setiap permasalahan dipikirin, tidak akan pernah jalan keluarnya. Betul nggak? Betul. Jadi harusnya diapain? Jalani. Jangan pernah dipikirin. Kalau dipikirin, coba keluar, nggak selesai. Kalau tadi saya kasih contohnya,
Lemon. Lemon. Durian. Lemon. Nanas, lemon. Kalau saya bilang mangga, kenapa? Kenapa nggak percaya kalau saya bilang mangga? Warnanya. Tadi sudah lihat gambarnya saya. Kunyitnya sama. Tadi kalau Ajam bilang nanas, Ajam bilang lemon. Saya lihat. Nanas ya ini. Ini nanas nih. Strawberry. Strawberry. Selesai nggak? Ya. Kamu rasa? Tahu isinya? Kalau dibikin caranya gimana? Caranya buka, minum. Kamu rasa? Selesai nggak? Kehidupan itu jangan dipikirin, tapi kalau sesuatunya sudah dipikirin, hasilnya nggak akan baik. Kalau sesuatu ini semua ditumpahkan, maaf, otak ini bikinan Allah, bukan bikinan Jepang. Nggak tahu kita kalau otak bikinan Jepang udah keluar pel kita. Betul nggak? Nggak sanggup mengukur otak kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Sayang, kalau kita mikirin yang nggak penting. Yang dipikirin mana? Maaf, yang dipikirin itu adalah masa depannya. Karena Allah berikan kesempurnaan, wanita itu memiliki perasaan, bukan akal. Masa nggak ada pikiran? Keistimewaannya bukan di A. Istimewanya wanita di mana? Kenapa? Karena dia selalu mendahulukan perasaan. Betul? Kalau laki-laki apa? Allah berikan kesempurnaan akal kepada laki-laki, makanya setiap bangun tidur yang dia cari benda bukan istri. Itu laki-laki. Bangun melek mata yang dia cari hobi. Ada motor dia rapi motornya. Terus wanita mau nuntut apa? Perhatiin, nggak bisa. Mau dipaksa laki-laki suruh perhatiin, suami perhatiin seorang istri, susah. Nggak bakal mau, apalagi kalau istri udah dandan udah cantik. Di hadapan suami, yang aku hari ini cantik nggak? Itu suami jawabnya cuma lagi main handphone, contoh ya. Dilihat, udah. Dia jawabannya. Tapi kalau istri berbalik badan, dia jalan, itu suami akan nengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Dan di dalam hatinya pasti subhanallah cantik. Kenapa? Karena laki-laki bukan tipe yang bisa melontarkan banyak kata kecuali hati yang berbicara. Makanya Allah berikan kesempurnaan perempuan itu perasaannya 99. Kalau laki-laki perasaan satu, makanya laki-laki kalau udah mencintai satu wanita gak akan pindah ke lain. Perempuan perasaannya bisa kebagi, salah apa betul? Wanita bisa mengerjakan satu cinta dibagi dengan banyak cinta. Wanita itu bisa cinta dengan hartanya. Perempuan itu bisa cinta dengan anaknya. Perempuan itu bisa mencintai pekerjaannya. Perempuan itu bisa mencintai apa yang jadi miliknya. Berapa cinta? Bisa kebagi nggak? Bisa. Laki-laki? Laki. Bisa nih. Imam Ghazali. Ini jauh lebih pintar gitu dari Imam Ghazali.
99. Makanya perempuan kalau jalan ke pasar betah. Iya. Belanjanya pakai Hati. perasaan. Masuk toko ini dipegang, bahannya bagus. Tapi perasaan toko sebelah bagus. Pindah ke toko sebelah begitu sampai. Perasaan bagusan pakai di situ. Coba lihat situ tadi ada yang bilangnya. Jalan lagi sampai sana. Begitu dipegang, bahannya perasaan bagusan yang pertama juga. Tapi harganya lebih murah. Ini perasaannya. Perasaan dari toko sampai ujung. Semuanya perasaan. Gua nggak beli apa-apa. Jujur, betul apa enggak? Bagaimana perasaan perempuan itu aneh? Salah. Laki-laki kalau mau beli apapun, dia begitu keluar dari rumah, apa yang dia tuju dia beli, selesai dia pulang. Perempuan pernah beli. Apa? Hujan geledek nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak menempatkan satu perasaan kepada tempat yang dimana dia harus tahu. Sampai Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaan ibarat cermin. Tahu cermin? Tahu. Kalau disekat tiap hari bagus apa? Tahu. Bersih apa? Bersih. Gimana caranya merawat hati? Gimana caranya merawat perasaan? Sampaikan doa kepada orang yang ada di dalam hati. Sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, berkahi kehidupan anak saya, ya Allah luaskan keberkahan daripada orang tua saya, sampaikan keberkahan itu kepada saya. Selalu minta sama Allah. Jangan gunain perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja, tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya atau mau hidup saya pengen jadi orang kaya. Bilang enak ikut. Sampai sini ya. Insyaallah. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca. Tuh ada yang lagi pakai jilbab lagi ngaca. Sebelah sana lagi ngaca. Betul nggak? Laki-laki ada nggak? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang-tulang. Jangan ngomong begitu nggak bagus. Kalau dibilang tulang-tulang kan ada lemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau dilap bagus, tapi saat itu cermin terlempar batu, bisa nggak kembali sempurna? Disusun? Bisa, tapi nggak sempurna. Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri, karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaan itu bakal hilang. Betul ya? Salah membela. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra-putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua.
Kita yang namanya orang tua, Ricky juga baru ngerasain. Sekarang Ricky punya anak perempuan. Perempuan umur 1 tahun, namanya Naira Shanum. Naira Shanum itu. Ternyata seorang ayah akan cepat kembali ke rumah kalau sudah kelihatan ada anak perempuan yang nunggu. Ternyata seorang wanita tidak akan pernah lepas dari peran seorang laki-laki. Bu, surga boleh dibuat lapak kaki ibu, tapi ingat, surganya ibu kuncinya ada sama suami. Gak punya suami. Yang gak punya suami, simak dulu. Ya Allahumma pulang dari sini ketemu jodoh. Kita sesuatu kepada Allah. Dan tadi Ustaz bilang, Ustaz tadi bilang, Ustaz Mahyudin bilang, orang yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, kan mendapatkan kecukupan. Betul nggak? Makanya kalau meminta kepada Allah, jangan pernah cuma hanya meminta rezeki. Murah, yang diminta apa? Hidayah. Hidayahnya gimana? Allah berikan kita kebaikan di dalam kehidupan, di dalam ibadah. Gak mungkin Allah gak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan. Mau suami? Jadi mau nanya, jawab. Kriteria laki-laki yang di sini. Kriteria seorang wanita mencari laki-laki itu seperti apa sih? Yang dia mau dia gimana? Anaknya siapa? Asal dari mana, Dek? Saya Nurdiana, izin menjawab. Saya dari Lampung. Kriteria salah satu yang khususnya dari saya untuk memilih calon suami, itu yang pertama dari akhlaknya yang positif, yang baik, dari agamanya, kemudian dari dia bersikap. Dari agamanya, dari akhlaknya, kemudian yang ketiga dari tanggung jawabnya, terus yang keempat dari dia dewasa dalam menghadapi masalah, kemudian yang kelima tanggung jawab terhadap seorang istri dan kedua orang tua bisa balance gitu, jadi sama-sama sayang gitu kan. Terus yang tidak hanya menyayangi istri ya, menyayangi orang tuanya juga. ya sebenarnya. Terima kasih. Masya Allah, Dek. Kriteria, nah sini. Udah. Ya. Kriteria seorang wanita yang diharapkan kriteria seorang laki-laki itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oli dari Kendal, Jawa Tengah. Kriteria yang saya cari, satu, yang seagama. Kedua, pastinya tanggung jawab. Ketiga, ganteng juga. Enggak munafik ya, semua butuh uang. Udah seperti itu aja. Ada lagi? Ya. Biasanya.
saya pribadi yang saya sebelumnya jadi kayak sekarang ini lebih memberikan untuk kriteria laki-laki suami itu yang lebih membawa saya untuk lebih dekat dengan Allah. saya, iya. Saya terus kayak Agamanya ya berarti ya. Terus dari akhlaknya, Akhlaknya. dari sikapnya dia dalam ketika dia emosi, terus dari tanggung jawabnya dan penting. ini ya. Apa? Yang bekerja keras, bertanggung jawab dan sayang. Jadi kayak sama-sama kita kayak tujuannya sama. Oke, ke belakang. Katanya soalnya kata Mbak Nini. Ayo, belakang. Jadi semuanya kebagian ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Aku Dewi Mega Agus Satika Nah, dari Malang. wah, Kriteria saya nomor 1 seagama, akhlaknya royal, bertanggung jawab, dan yang paling penting seperti ya. soalnya skincare semuanya. Baik, ya, terima kasih Mbak ya. Baik, dari sisi depan juga. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Baik. Paling belakang. Ini sampai ke bawah. Jam 5. Jam 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlena Diana. Saya juga mau cari suami yang tinggi. Mengalah aja Bu. Sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Sini, terus kalian sini. Sebelah sini. Saya tinggal dari Tulungagung. Iya, aku gak iso. Versi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti bertanggung jawab dan bisa membimbing saya jadi terima kasih. Baik. Good looking dan good rekening, Bi. Sebelah sini. Sebelah sini kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NTT. NTT. Saya mencari suami yang seimbang dan bisa membantu saya ke depannya. Baik. Itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rifki ambil kesimpulan dari semua yang diingini. Boleh? Boleh. Yang pertama, agama. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, sempurna punya tanggung jawab. Betul? Menjaga emosi. Betul? Tampan. Kaya. Royal. Betul? Mau laki-laki yang seperti ini? Maaf, para wanita, laki-laki itu sudah meninggal. Siapa? Kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian cari yang sempurna, temui Nabi Muhammad SAW. Tanamkan di dalam hati, carilah laki-laki yang bisa membawa kalian ke dalam surga Allah. Jika dia
saleh, setiap doanya pasti dikabulkan. Setiap dia orang yang taat kepada Allah, apapun jalannya, semua hidupnya berkah. Paham ya? Jadi jangan minta yang muluk-muluk, yang minta apa? Yang bisa membawa dia ke dalam surga. Paham sampai sini? Insya Allah. Setiap jodoh, rezeki, maut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun itu yang Allah berikan, terima. Dan insya Allah itu yang terbaik Allah berikan buat kita. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih 3 pertanyaan aja ya. Tiga aja. Ya, jadi biar gak banyak buang waktu. Habis ini kita masuk ke soal lagi. Pertanyaannya langsung dari situ aja ya. Langsung dari kertas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bib, saya mau tanya, bagaimana menghadapi teman yang sedang puber? Tapi salah jalan atau melenceng. Terima kasih. Baik. Kalau kita punya teman salah jalan, maaf, dakwah itu nggak harus megang mic. Dakwah itu nggak harus dengan pakaian syar'i. Dakwah itu nggak harus kita harus pakai imam. Dakwah itu mengajak kawan yang kita anggap sebagai saudara kita ke jalan yang baik, itu adalah dakwah. Maaf, di dalam kehidupan ini Allah berikan kita life is choice. Hidup itu pilihan. Mau kemana kita, Allah akan kasih buat kita. Mau jalan baik, Allah kasih jalan baik. Kalau kita ingin jalan yang buruk, Allah buka jalan kita yang di dalam keburukan. Sesuatu yang buruk hasilnya buruk. Jalan yang baik hasilnya baik. Tinggal pilih kita memang kasih satu pemaparan yang gak membuat hatinya sakit, membuat dia tenang dan dia yakin tempat dia bercerita keluh kesah adalah kita sebagai kawannya. Jadilah sahabat yang bisa membawa ke surganya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau bertanya, di dalam Islam apa hukumnya suami tidak menafkahi istri lebih dari 6 bulan? Kalau seorang suami itu wajib menafkahi zahir dan batin. Sebenarnya harus. Ya, zahir dan batin. Kalau nafkah hanya berupa uang, tapi batin dia dapatkan belum masuk ke dalam satu syariat talak atau cerai, enggak. Kecuali keduanya. Uang enggak, zahir batin enggak. Paham ya? 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, maka masuk talak satu. Masuk talak. Walaupun dia tidak bicara, walaupun karena dengan sikap dan apa yang dia lakukan sudah masuk ke dalam syariat untuk masuk. Nah, yang 6 bulan gimana tadi? Tidak mendapatkan nafkah. Saya cuma mau sampaikan, jadilah istri yang sabar. Baik, gak bisa. Kita ini wanita, kita ini gak bisa tunggu sabar sampai kapanpun. Maaf, maaf. Yang namanya surga itu mahal. Paham? Ada yang namanya Siti Asia punya suami Fir'aun. Udah gak ada bagusnya itu bentuk suami. Sifatnya gak baik, ngaku Tuhan. Kok bisa seorang istrinya Fir'aun bisa jadi bidadari surga dan diabadikan di dalam surga ya Allah? Apa? Sabar. Ngadepinnya, Bib, saya harus bagaimana? Minta sama Allah. Bib, saya sudah coba berusaha, tapi suami saya ahli maksiat, Bib. Suami saya tukang minuman khamar, Bib. Teman saya hobinya judi, Bib. Bagaimana, Bib? Minta kepada Allah, Allah berikan hidayah. Minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Kenapa?
doa seorang istri sampai meneteskan air mata sama sebagaimana dia mengguncangkan arsy Allah dan mengharap Allah akan menjawab setiap doa istri tersebut. Saya sudah berusaha tapi nggak mampu. Ya, mau diapa lagi? Salah, datang dulu ke rumah keluarga, minta nasihatnya dulu. Kalau nasihatnya sudah terus kita jalani masih nggak kena juga, kumpulin dua keluarga. Dua keluarga udah kasih nasihat masih juga nggak berubah, silahkan menggugat, nggak masalah. Bib, suami saya nggak sholat, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya tukang main judi, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya pokoknya hidupnya nggak pernah dekat sama agama, urusan dia sama Allah. Urusan kita apa seorang istri? Taat. Tugas seorang istri taat, siapapun itu suami taat. Paham? Bisa? Insya di sini semua wanita-wanita. Sudah? Gak ada lagi? Saya mau bertanya bagaimana hukumnya Waalaikumsalam. Ini nulis saya tapi dicoret saya yakin saya. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya waswas. Waswas itu adalah tiupan syaitan. Waswas itu adalah tiupan. Makanya kalau mau sholat tuh sudah misalnya dia dapat amalnya tidak diterima karena takut dosanya yang dikasih urusan dosa diterima atau apa amalnya yang dilakukan adalah diterima atau enggak itu urusan Allah. Urusan kita tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Udah urusan kita ini ibadahnya. Mau diterima atau enggak urusan Allah. Sudah? Lontong tahu, Bib. Ini ada pengumuman dari bulan tanggal 3 November insya Allah akan ada Habib Zaidan bin Yahya dan bersama Habib bersama Rifki lagi insya Allah di Taiwan. Ya. Jadi mudah-mudahan Habib Zaidan sehat afiat. Rifki bisa mengusahakan sampai beliau datang. Komunikasi. Beliau insya Allah mudah-mudahan sehat afiat bisa. Dan ini bisa menghubungi Bunda Salma. Ya, bisa menghubungi Bunda Salma. Insya Allah mudah-mudahan mengasih kita sehat afiat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama setiap manusia atau hamba menyebut atau memanggil nama Allah dengan panggilan ya Allah, pasti Allah akan menjawab lebih wasa'il kayak hati. Maka sebutkan nama Allah, panggillah nama Allah, mudah-mudahan Allah menjawab panggilan kita sehingga kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Tuhan kami, bukankah Kau maha melihat ya Rabb? Bukankah Kau maha mendengar ya Allah? Lihatlah tangan kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami saat kami menyebut, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Ya Rabbi, berilah kami hidayah sehingga kami dapat terus beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke negeri ini untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga, anak, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jangan Kau jadikan saat terpisahnya kami dengan keluarga kami adalah kelalaian. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa sebaik-baiknya penjagaan kecuali penjagaan dari-Mu? Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah rintihan hati ini. Hanya kepada-Mu kami berharap. Seringnya kami dengan keangkuhan, seringnya kami dengan kesombongan. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak akan Kau kabulkan? Ya Allah, izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami. Wahai Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami. Aku titipkan orang tua kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat penyakit kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, agar mereka dapat mudah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda dan ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami saat mencari nafkah untuk kami dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan saat kami terlahir ke dunia ini. Ya Allah, jika ibunda kami saat melahirkan kami di dunia ini harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang bisa diri mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya roboh dari Nabi Jannah. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya, terangkan kuburnya dengan rahmat dari-Mu. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami berharap. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami di dalam surga. Ya Allah, jangan Kau bukakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menghidap tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Sayyidina Muhammad, dan izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia sore hari ini, kumpulkan kami kelak di dalam surga ya Allah. Katakan kami satu persatu di dalam surga.
Jadikanlah ini masyarakat yang satu dengan yang lain dapat menarik sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Ya Ilahi wa Maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha raja, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Terima doa kami, kabulkan doa kami. Al-Fatihah biqulubihim rusul wa hadratul rusul. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.